Shalom dan selamat pagi buat kita yang ada di rumah. Jadi kita akan mengadakan kebaktian ahad kita. Jadi saya minta kita semua bersiap sedia. Saya akan bawa kita dalam doa pembukaan. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa atas pagi yang indah ini Tuhan Bapa. Kami dapat bersama dengan keluarga kami Tuhan Bapa, masing-masing Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Bapa. Dalam Tuhan Yesus, Kau hadir Tuhan Bapa di setiap keluarga yang ada di Embau ini Tuhan Bapa. Kau terus menyertai kami Tuhan Bapa dari awal Tuhan hingga akhirnya Tuhan Bapa, supaya semuanya Tuhan Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami takut berdoa. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Sekarang bawa
Salam semua jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur kita pagi hari ini karena kesempatan yang sungguh indah untuk kita sama-sama belajar dan mendengar tentang firman Tuhan. Jika pada minggu yang lepas kita mengikuti ibadah online yang diadakan ataupun dibuat oleh pusat kita BM Sarawak, namun pada minggu ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi, Tuhan akan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Meneruskan acara kita pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik. Engkau telah memberikan kesempatan yang sangat indah kepada setiap kami untuk kami sama-sama hadir dan terlibat sama mengikuti ibadah online. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyertai kami dari awal sehingga selesai, agar setiap kami diberkati. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat kepada setiap pendengar pada pagi hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik dan kasih setia Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Nah, pagi hari ini kalau kita lihat minggu yang lepas kita semua telah merayakan ataupun menyambut Easter Sunday. Easter Sunday, di mana setiap dan seluruh umat Kristen dimanapun berada di seluruh dunia ini merayakan Easter Sunday. Jadi kita sudah mendengar khotbah-khotbah tentang kebangkitan Kristus semasa kita merayakan perayaan Easter minggu yang lepas. Nah, jadi pagi hari ini saya juga ingin membawa kita tentang kebangkitan Kristus. Kita masih lagi dalam mood Easter Sunday ataupun perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Baru seminggu kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu bangkit untuk kita semua umat yang percaya kepadanya. Nah, jadi pagi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Tentunya dalam perayaan Easter yang lepas, kita juga pernah mendengar dan mungkin kita telah diajar tentang kebangkitan Kristus. Maknanya apa makna kebangkitan Kristus dan sebagainya. Dan tentunya para pengkhotbah hamba-hamba Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai tema, namun saya percaya semuanya terarah kepada kebangkitan Kristus. Nah, jadi kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Roma 6 ayat yang ke-9 ini yang menjadi dasar daripada khotbah kita pagi hari ini. Roma 6:9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, seperti mana yang saya telah katakan tadi, bahwa hari Minggu yang lepas seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Kristus ataupun Easter Sunday. Dan itu merupakan suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman yang harus dimengerti oleh setiap manusia. Sebab misi Yesus ke dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut pada penebusan dengan kematiannya di atas kayu salib.
Bahkan termasuk juga kalau kita perhatikan segala pergumulan hidup orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kepada jemaat di Roma, kalau kita perhatikan di sini, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati. Okay? Yesus sudah benar-benar mati, tetapi Dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa. Memang benar, okay? Yesus sudah mati, namun pada hari yang ketiga Dia bangkit. Nah, jadi Dia telah mengalahkan dosa, maut atau kematian sebagai yang sulung supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Jadi salah satu pesan Tuhan untuk kita adalah supaya kita hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Sebab daging akan membawa kepada kematian, tetapi roh akan menghidupkan. Kebangkitan Kristus memberi roh, kebangkitan bagi hidup, bagi jiwa, fikiran, dan kerinduan kita untuk semakin melekat dalam keintiman bersama Yesus Kristus. Saudara, para pendengar semua, mari kita lihat beberapa dimensi kemenangan karena kebangkitan Kristus. Tema kita tadi berkata, kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kemenangan atas apa? Pertama, kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas dosa. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas dosa. 1 Korintus 15:57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Prinsip pertama, perubahan hidup tidak dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran. Dari mana kita memperoleh kebenaran? Ini pertanyaan untuk kita. Dari mana kita memperoleh kebenaran? Kita memperoleh kebenaran dari firman Allah. Dari firman Allah lah kita memperoleh kebenaran. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut dan iblis. Kita perlu menanggapi secara serius, bukan sekedar menganggukkan kepala kita saja. Kemenangan Kristus di atas kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya memberi kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa, menang atas dosa. Nah, jadi itu sebabnya kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas dosa. Dalam Roma 6 ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, saya dan anda semua. Dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Jadi inilah kebangkitan Tuhan Yesus, membawa kemenangan atas dosa. Membawa kemenangan atas dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Kuasa dosa dihancurkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, oleh Kristus, oleh Yesus. Nah, jadi dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan akan masa depan dan kematian telah dikalahkan, serta iblis pun telah dikalahkan. Jadi dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan. Sumbernya adalah apa? Sumber dosa adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai hamba dosa. Dia menjadikan manusia itu hamba dosa. Kolose 2:14-15, dan itu ditiadakannya
dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi akhirnya kita menyadari melalui kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa. Sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhambakan oleh dosa serta meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita. 3 hal kita perhatikan agar kita tetap mengalami kemenangan atas dosa. Menanggalkan manusia lama, itu pertama. Yang kedua, kerelaan diperbaharui dalam roh dan fikiran. Yang ketiga, mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa. Yang kedua, kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas maut. Pertama tadi kemenangan atas dosa, sekarang kemenangan atas maut. Roma 6:9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat yang kita sudah baca awal tadi, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Perhatikan, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, jadi kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan kita. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga bagi kita yang percaya memperoleh kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Jadi kalau kita lihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di balik perumpamaan antara orang yang kaya dengan seorang pengemis yang miskin, di mana kedua-duanya sama-sama meninggal. Tetapi yang kita lihat tempat mereka berdua berbeza setelah mati. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham dan orang yang kaya di tempat yang penuh dengan penderitaan. Nah, jadi dari perumpamaan ini, salah satunya Yesus ingin menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Perhatikan, ada kehidupan sesudah kematian. Dan tempat kehidupan sesudah kematian itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Jelas, bukan selepas kita mati. Ditentukan semasa kita hidup, bukan selepas kita mati. Kalau semasa kita hidup dalam dunia ini, kita tidak berusaha melakukan apa yang baik, memperoleh kehidupan yang kekal itu, setelah kita mati tidak ada lagi habis. Maksudnya bahwa semasa kita hidup, selagi kita hidup dalam dunia ini, kita harus berusaha supaya kita mendapat kehidupan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Apabila kita mati satu hari kelak, kita akan hidup. Sebab kalau kita perhatikan seperti mana perumpamaan ini, salah satunya Yesus ingin menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan tempat kehidupan sesudah kematian itu ditentukan pada waktu kita hidup, bukan selepas, bukan waktu kita mati. Nah, jadi bagi orang yang percaya kepada Kristus, tentunya seperti kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 14:2-3. Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya, dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga akan berada. Di mana Bapa berada, orang percaya juga di situ. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, maka alam maut menjadi tempat
sesudah kematiannya. Alam maut menjadi tempat sesudah kematian. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 1 Korintus 15:55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, jadi jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. Seperti mana dalam 2 Timotius 4 yang ke-7. Rasul Paulus di tengah-tengah tekanan dan penderitaan dalam hidupnya tetap dengan teguh memelihara imannya dalam Kristus sampai, apa kata Rasul Paulus, garis akhir. Itu yang kedua, kemenangan atas maut. Yang ketiga, kebangkitan Kristus, kemenangan atas kuasa setan. Roma 16:20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Roma 16:20. Seperti nyanyi, iblis dikalahkan, kan? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas kuasa setan. Atas kuasa setan. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah melucuti pekerjaan kuasa kegelapan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, katanya. Seperti sini kata lagu itu, kuasa kegelapan, dan ditaklukkannya dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita sebagai orang percaya satu kuasa atas setan ataupun atas iblis. Pencobaan, tipu daya dan pujuk rayu adalah sebahagian dari perbuatan setan kepada manusia untuk menentang dan memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Lukas 4:13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi ayat ini merupakan ayat dari rangkaian pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus telah menunjukkan dan membuktikan kemenangannya. Salah satu karya iblis adalah membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Rasul Petrus menyuruhkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, katanya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah, katanya, berjaga-jagalah. Kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan jika kita hidup terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu simbol dari Roh Kudus adalah api. Selalu kita perhatikan, baca dalam Alkitab. Para gembala ketika menggembalakan ternaknya di padang rumput pada waktu itu, pada waktu malam hari, menyalakan api untuk mengusir binatang buas. Mengusir binatang buas apabila ada api, unggun api terang. Jika itu api itu padam, maka para gembala dan ternaknya menjadi mangsa yang empuk untuk diterkam oleh binatang buas. Demikian juga dengan orang percaya. Jika api itu terus menyala, bahkan semakin berkobar-kobar dalam roh kita, maka kita dapat mengusir dan menaklukkan iblis yang berusaha mencobai dan menyerang hidup kita. Sebab pekerjaan iblis itu hanya berusaha menjatuhkan kita, mencobai menyerang kita. Jadi kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan atas kuasa setan. Lalu yang terakhir, kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan atas pergumulan hidup. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk memikul dosa dan juga beban pergumulan hidup manusia. 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa
kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di dalam kebangkitannya, maka Yesus juga telah menaklukkan sakit penyakit dalam kehidupan orang percaya. Salah satu pergumulan hidup manusia adalah penyakit. Suatu keadaan, kondisi yang membuat manusia tidak dapat berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif. Dalam kesempatan Minggu Kebangkitan ini, kebangkitan Kristus ini, kita percaya bahwa mukjizat masih ada bagi kita, tetap berlaku. Oleh sebab itu, milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita, maka kesembuhan terjadi bagi pribadi kita, walau dimanapun kita berada. Pergumulan hidup kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi, bersama Yesus pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya, bahkan ada kemenangan yang diberikannya kepada kita. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama dengan Dia dalam kehidupan kita. Saudara, jemaat dan para pendengar semua, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, setiap manusia yang hidup dalam dunia ini tidak ada yang tidak mengalami pergumulan hidup. Ingatlah bahwa kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan atas pergumulan hidup kita. Apapun pergumulan hidupmu, apapun pergumulan hidup saudara, ingatlah kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas persoalan hidupmu, atas pergumulan hidupmu. Datang kepada Tuhan, sebab Tuhan mati dan Dia bangkit, memberi kemenangan atas pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ingat bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada kita atas pergumulan hidup. Jadi bagi kita semua pada pagi hari ini, saudara-saudari dan para pendengar semua, ternyata kebangkitan Kristus itu bukan hanya setakat bangkit sahaja dan tidak membawa kesan apa-apa, tetapi kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kemenangan atas dosa. Dahulu kita adalah hamba dosa, namun sekarang bukan lagi, karena Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa. Kemenangan atas maut. Yang kedua, kemenangan atas maut. Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. 2 Timotius 4 dan 7. Lalu yang ketiga, kemenangan atas kuasa setan. Kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan jika hidup kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu yang keempat, kemenangan atas pergumulan hidup. Pergumulan hidup kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara, apapun pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita bersama Yesus, pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya, bahkan ada kemenangan yang diberikannya untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih oleh karena Engkau mati dan bangkit untuk kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan Yesus selalu kami ingati. Biarlah firman Tuhan
bertumbuh dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Supaya apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, masa-masa akan datang ini, kami akan terus fokus hanya kepada Engkau, sebab Engkau telah bangkit memberi kemenangan kepada setiap pribadi kami ya Tuhan. Berkatilah para pendengar pada pagi hari ini, agar setiap kami yang telah mendengar firman-Mu diberkati, dikuatkan bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami seterusnya ya Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kami. Biarlah kami sentiasa hidup takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, agar kami menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, dan dengar dan jawablah permohonan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, sebab semua doa kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami semua sudah berdoa. Amin. Jadi ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih.